Oke, pembahasan hari ini adalah tentang titik berat. Nah, jadi di titik berat, ya kita mempelajari tentang benda tegar. Nah, setiap partikel pada benda tegar ya, pasti memiliki berat. Oke, nah di sini dikatakan berat seluruh keseluruhan benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi berat vertikal ke bawah dari semua partikel. Jadi kalau kita mau bagi ini sebenarnya benda tegarnya ya. Kita mau bagi-bagi dia jadi ukuran lebih kecil, dia kan banyak partikel-partikelnya ya. Nanti semua ada berat-beratnya sendiri. Oke, tetapi kalau kita ambil senternya, pusatnya, nah biasanya di tengah ya kalau benda homogen seperti ini ya. Maksudnya dia simetris gitu, sama semuanya isinya. Nah, titik beratnya biasa di tengah. Ya, atau dinamakan pusat gravitasi, center of gravity. Oke. Oke, nah kita juga dapat menyatakan titik berat benda ya sebagai suatu titik tempat resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik ini. Resultan torsi dari gaya gravitasi pada titik berat haruslah 0. Oke, mungkin lebih mengertinya kita langsung lihat ke contoh soal. Cara menentukan letak titik berat. Nah, ini ada beberapa contoh benda-benda. Batang, segi 4, lingkaran, segitiga, cincin, silinder, kerucut. Nah, masing-masing itu ada titik beratnya sendiri. Nah, kalau batang ini di tengah ya. Segi 4 di tengah. Umumnya di tengah, di pusat. Nah, kecuali benda yang seperti ini, ya segitiga, dia agak condong ke bawah ya, karena kan dia berat, gimana ya kita bilangnya, dia itu lihat di bawah ini yang berat, dia berat di bawah kan ini benda, ke atasnya kan kecil runcingnya, jadi titik beratnya cenderung akan agak ke bawah sedikit, jadi nggak pas di agak tengah atas nih, nggak agak ke bawah sedikit. Nah, ya cincin tengah, tabung ini silinder pejal ya, tabung ya, ya tengah. Nah ini juga sama seperti segitiga, beratnya banyak kan di bawah, jadi dia akan condong agak ke bawah beratnya. Seperti itu aja sih. Nah itu ilustrasi menggunakan gambar. Kalau hitungannya gimana supaya lebih akurat? Bisa. Nah, titik berat ini kalau kita gambar diagram Cartesius, koordinat Cartesius seperti ini, sumbu Y, sumbu X, ini kan titik 0,0 ya. Nah ini titik beratnya tepatnya di mana? Kita bisa cari koordinatnya, koordinat X dan koordinat Y-nya. Nah koordinat X-nya di sini. Yaitu massa M1 kali X1 tambah M2 kali S2 tambah M3 kali S3 per massa. Jelaskan seperti ini. Jadi tunggu, saya lihat dulu contoh soalnya. Oke, di sini. Oke. Nah, jadi kalau suatu benda dia terdiri dari beberapa massa, misalnya gimana? Misalnya seperti ini. Ini kan mungkin massa yang di sini, ini kan satu palu ya. Mungkin massa pegangannya sama massa yang ini ya, kepalanya mungkin berbeda kan. Nah, ini nanti jadi M1. Ini jadi M2. Nah, X1 dan X2 apa itu? Adalah titik tengah dari masing-masing ininya ya, bentuknya ya. Ini ada tulis. Nah, untuk ini kalau ini dinamakan benda 2, berarti X2 nya di sini. Yaitu kita lihat dari sini sampai sini, tengahnya di sini. Kalau X1 benda 1, titik tengahnya kan di sini kan pasti secara sumber S kan. Berarti dihitung dari sini dia sampai sini. Ini X1. Oke ya. Nah, kalau ada masa ketiga lagi, kita tambahkan lagi M3 S3 dan seterusnya. Tapi di sini hanya dibagi dua ya, ini pegangan sama kepala. Oke, langsung kita lihat contoh soalnya. Jadi palu pada bagian kepala masanya 2 kg. Diameternya 8 katanya. Serta tangkai juga berbentuk silinder dengan massa 0,5 kg. Nah tuh, pegangannya walaupun dia panjang dia lebih ringan kan. Nah, panjangnya 26 cm, seperti juga pada gambar. Palu tersebut dilempar berputar ke udara. Berapa jauh di atas dasar tangkai
Letak titik yang membentuk lintasan parabola. Oke. Oke, ini basically dia tanya apa ya? Titik beratnya. Oke, titik berat. Nah, ketika Paul dilemparkan berputar ke udara, maka titik yang membentuk lintasan parabola adalah titik-titik lintasan pusat massa atau titik berat. Agak aneh mungkin ya. Kita mencernanya agak susah ya. Tapi soal seperti ini jarang. Nanti bayangkan soalnya simpel seperti ini. Ditanya letak titik berat. Nah, ini juga ditanya letak titik berat saja gitu, simple. Jadi intinya soal ini adalah tanya titik berat. Nah, kita cari titik beratnya. Oke, sekali lagi. X2 berarti ini 26, berarti ini 13 saja ya. Tengah-tengah 13. Nah, kalau ini tengah-tengahnya di sini, yaitu di sini kan berarti 4 ya. Berarti hitung dari tetap dari paling kiri ya. Berarti 26 tambah 4. Ketemu titik tengah dari kepala ini. Berarti 26 tambah 4 30. Itu nampaknya tadi 8/2. Cari tengahnya ya. Tengahnya. Oke. Oke, nah kemudian setelah dapat S1 S2 kita langsung masuk rumus XG. Kenapa pakai lambang G ya? Nggak selalu. Kadang-kala ada soal yang pakai lambang 0 seperti ini. Kadang-kala ada soal yang ini juga S0 Y0 ya. Kadang-kala ada soal yang dia cuma tulis X sama Y saja. Ya nggak apa-apa. Ini dia pakai XG. Ini saya ambil dari sumber-sumber yang berbeda. Ya mungkin G itu singkatan dari gravity. Karena sekali lagi tadi titik berat itu kan juga kita namakan dengan pusat gravity ya. Center of gravity. Oke, langsung masuk rumus. Jadi tadi kalau kalian ingat rumusnya ya M1 kali X1. Berarti yang benda pertama nih, tadi masanya kan 2 kg kan. Dari soal kita tahu kan 2 kg. Ya sebenarnya cukup tulis 2 saja, nggak usah 2,00 gitu ya. Tapi ya udahlah, oke. 2 kali 30. Yaitu X1 tadi. Kemudian tambah M2 X2. M2 0,5 dari soal ya. X2 kita udah dapat di sini. Per M1 tambah M2. Oke, jelas ya. Jadi langsung saja ini dikali dulu, kemudian dikali dulu, kemudian tambahkan hasilnya, kemudian bagi hasil jumlah ini, bagi 2,5. Dapatnya 26,6. Jadi letak titik yang membentuk lintasan parabola ketika jangan bingung dengan kalimat ini. Intinya jadi titik beratnya adalah 26,6. Ya, secara sumbu X, sumbu Y dia nggak cari. Nah, kalau kalian lihat soal sebelumnya, setelahnya, ini kan kita ada cari titik berat tuh ada cari dua sumbu ya, sumbu X sama sumbu Y. Nah, di sini dia cuma cari sumbu Y. Ya, nggak apa-apa. Kita pemanasan dulu. Oke. Nah. Oke, jadi logikanya gini. Kalau benda ini sekarang saya potong pisah. Saya potong di sini. Kepala sama badannya pisah. Ya, badan ini sekarang kita fokus ke badan. Kepala jangan lihat ya. Kepala jangan lihat, saya hapus dari pikiran. Fokus di pegangan saja. Kalau ditanya XG-nya yaitu titik beratnya sumbu Y, tentu langsung tengahnya kan 13 gampang nih ya. Sekarang fokus di kepala saja. Anggap badan ini gak ada. Kepala saja. Titik beratnya sumbu S-nya di mana? Tentu di tengah, yaitu 4 langsung dapatkan. 4 ya, karena bukan 30 lagi, karena ini kan anggap tidak ada kan gitu. Nah, tapi karena sekarang dia adalah dua benda tadi bergabung, titik beratnya menyatu. Dan dapatnya 26,6. Kita lihat 26,6 itu kira-kira di mana? Agak di sini ya. Ini kan 26. Berarti lebih 0,6 saja. Nah, kenapa dia agak dekat dengan badan gitu ya? Kenapa enggak agak jauh ke ujung sini ya? Kira-kira logika kita bisa dapat gak? Ya karena
Kalau kita bicara panjang, panjang di sini yang dominan ya. Dia yang benar-benar panjang banget gitu kan. Ini panjangnya sedikit aja. Jadi tidak heran titik beratnya kalau setelah kita gabung, dia tidak akan jauh-jauh dari yang badan ini, pegangan ini. Karena inilah yang mendominasi di sini secara panjang ya. Bukan secara massa, secara panjang. Ya kira begitu. Ya. Oke. Baiklah, itu dulu untuk pembahasan hari ini. Semoga kalian sudah mengerti konsep dasar titik berat. Berikutnya kita akan bahas nanti 2 soal lagi. Ya, yang dimana agak sedikit beda. Nanti kita akan lihat perbedaannya di pertemuan berikutnya. Bye-bye.